Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada, sabarataan. Hari ini kita lebih jauh membahas tentang konsep ESQ dari Pak Ari Ginanjar Agustian. Jadi menurut Pak Ari Ginanjar bahwasanya kita sudah dibekali nih, mulai lagi halus, mulai lagi lahir oleh Allah Subhanahu wa taala, ngarannya tuh nurani. Jadi nurani ini ada di umat beragama apapun. Kristen kah, Yahudi kah, atau aliran kebatinan kah? Itu semuanya ada berataan. Nurani tadi kada terkecuali. Ngaran manusia itu ada berisi nurani. Nah, tapi dalam perjalanannya, kenapa ada orang jahat, kenapa ada orang tega membunuh mamanya seorang, ada nang ketujuh berzina dan seterusnya, itu karena nurani tadi tak tutup oleh apa yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Itu bisa menutup. Dan menurut survei, itu pengaruh alam bawah sadar itu 70% mendrive kehidupan kita ke arah nang negatif atau kada baik. Contoh, kekanakan kita dulu rajinan benar orangnya, tapi seiring waktu semakin kita remaja, makin dewasa, itu berkembang jadi penguliran misalnya. Nah, kulir itu lain kita yang asli. Kulir itu adalah hasil apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Mahir melakukan kekerasan, kada kau tersalah sedikit, habis itu jadi orang yang pesimis, kada yakin lawan masa depan. Itu lain kita. Tapi kenapa kita jadi melakukan itu? Kenapa kita jadi orang yang pesimis? Kenapa kita jadi orang yang mahir penyarikan, penuh kekasaran dan seterusnya? Itu karena nurani kita tertutup. Nah, sayangnya kemudian nang berbau mengarah ke nurani ini tertutup. Waktu kita SD kita dilajari tentang akhlak segala macam. Tapi yang ngarannya logika itu biasanya hilang seiring waktu. Nang tersisa itu tinggal nang berbau emosi. Emosi itu coba kita ingat pelajaran di SD kah? Atau wajah mantan kita yang pernah kita taksir waktu SD kah? Mana yang lebih kita ingat? Pasti wajah mantan itu. Karena itu melekat di dalam emosi. Sedangkan pelajaran kita itu cenderung menjejali kita dawan yang berbau rasional. Logis. Masuk akal dan kawa dijadikan ilmu pengetahuan, sekedar ilmu pengetahuan aja. Nah, fitrah ini juga bisa hilang, bisa tertutup. Yang pertama itu gara-gara prinsip hidup. Coba kalau ada orang misalnya berprinsip, aku nih mengalir aja, mengikuti kayak banyu aja ajarnya. Itu prinsip hidupnya. Apa yang terjadi kemudian? Pasti orangnya jadi orang yang santai. Ada tapi berambisi. Kenapa? Karena dia di drive oleh prinsip hidupnya tadi tuh. Padahal fitrah manusia itu rajin, ambisi, bekerja keras. Itu fitrah manusia. Tapi oleh si prinsip ini kalah. Kemudian ada prinsip orang misalnya makan kada makan asal berkumpul. Makan kada makan asal berkumpul. Coba pian simpulkan. Apa nasib orang yang berisi prinsip makan kada makan asal berkumpul? Biasanya nya ketujuh beremi, bedom, becatur di gardu. Tapi lihat rezekinya yang kayak apa. Kita kau menyimpulkan sudah. Karena prinsip hidupnya akan mendrive inya ke arah nasib yang akan dialaminya. Kemudian pengalaman hidup. Pengalaman kejadian-kejadian traumatis, kejadian-kejadian yang bisa juga terlalu ramai, bisa juga orang kebanyakan berhura-hura, kebanyakan melakukan pelanggaran-pelanggaran kehidupan, itu mempengaruhi juga terhadap perkembangan nurani. Inya semakin tertutup jadinya. Jadi tadi bisa terlalu sedih karena traumatis, pengalaman yang kada menyenangkan, atau terlalu menyenangkan, terlalu gembira, itu bisa menutup nurani kita yang semestinya sehat tadi itu. Nah, kemudian apalagi yang bisa menutup nurani? Bahan bacaan. Bacaan-bacaannya kita baca sehari-hari itu. Baik surat kabar, komik,
novel dan lain sebagainya itu berpengaruh terhadap kecerdasan nurani kita. Kalau orang barat itu menyambatnya inner voice. Inner voice itu artinya suara dari dalam yang paling dalam. Itu suara-suara kebaikan, suara-suara kebenaran, itu tak tutup dapatnya buku-buku yang kita baca. Atau tontonan yang kita lihat kayak di TV, misalnya melihat artis ini melakukan pelecehan terhadap si bawahannya misalnya. Itu akan mempengaruhi semua. Setiap kalimat yang kita baca, setiap detik berita yang masuk ke dalam otak kita, itu akan mempengaruhi tingkah laku kita, perilaku kita. Nah kemudian ada lagi yang mempengaruhi itu, ngarannya adalah public figure. Figur ini adalah orang yang bisa jadi kita kagumi, atau orang yang begitu kita agung-agungkan dalam hidup kita. Itu bisa mempengaruhi jalan hidup kita. Misal ulun begitu mengidolakan guru Bahit. Nah, kisah-kisah sidin ulun kaji betul-betul, itu sedikit banyaknya itu mempengaruhi dalam kehidupan ulun. Cara-cara mengambil keputusan, cara bahkan bepandirnya pun kadang-kadang tak kopi. Nah, kayak itu juga kalau kita pernah melihat sejarah, itulah melihat di TV, itu ada orang yang mati bunuh diri overdosis di sebuah kamar. Itu setelah diteliti ternyata inya itu gara-gara terlalu mengagumi dengan vokalis grup band Nirvana, Kurt Cobain, yang matinya tuh dengan cara yang sama. Akhirnya tak tiru dalam kehidupan. Coba bayangkan kita hilang nyawa gara-gara tak tiru figur yang salah. Figur ini sangat mempengaruhi lawan perkembangan nurani kita. Nah, mudah-mudahan sekilas penjelasan tentang ESQ ini akan membuka kita kepada bab-bab selanjutnya, semakin mengenali diri kita dan menjadi orang yang terbuka tuntunan nuraninya berdasarkan fitrah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya gasan ulun, gasan pian, gasan kita sabarataan.